Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah kelas 5 Yahya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Juga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Maksudnya, bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, di sebuah negara akan berdiri kokoh jika masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, yang selaras dengan kemajuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembang budaya Indonesia yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Berikut beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama, ada saling menghormati. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bekerja sama. Dan keempat, membantu korban bencana. Dan yang terakhir, menghargai kebudayaan suku lain. Selanjutnya, ada persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Dengan begitu, banyaknya keberagaman di Indonesia, perlu adanya persatuan dan kesatuan di dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Keberagaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, ada manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan yang terakhir, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman bahasa daerah. Hampir di setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep itu sudah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak sekali manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah yang tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk yang ada di sana. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.